home. Okay, let me introduce myself. My name is Devi Amelia. You can call me Mrs. Devi. I will be your English teacher at 7th, 8th, and 9th grade. Okay, because this is my first time teaching all of you, I would like to say welcome to English class and good luck for you. Okay, before we start our lesson today, I will go to explain first the material that will be learned by you. Okay. Jadi sebelum kita mulai pelajaran di hari pertama ini, first meeting Mrs. Devi akan menjelaskan beberapa hal English rule English class rule untuk selama 1 tahun ke depan dan khususnya di kelas pembelajaran daring untuk bulan Juli ini. Oke. Yang pertama adalah kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris? Kenapa? Ada yang sudah tahu atau merasa ada yang butuh? Ya, salah satu keuntungan kita the function or benefit learning English is kita bisa menguasai dunia. Kenapa? Karena bahasa Inggris adalah salah satu bahasa internasional. Jika kita mau mempunyai cita-cita yang tinggi, pengen sekolah di luar negeri, kita harus bisa menguasai bahasa Inggris dan we can start from now at junior high school. Okay. Selain itu juga bahasa Inggris adalah salah satu bahasa yang digunakan di banyak elemen kehidupan manusia. Salah satunya di komputer, di HP atau di medsos. Kebanyakan semuanya berbahasa Inggris. Nah, inilah penting salah satu pentingnya bahasa Inggris supaya anak soleh dan soleha juga tidak gaptek jadi sudah paham maknanya, artinya dengan belajar bahasa Inggris dari mulai SMP. Pembelajaran bahasa Inggris juga sangat-sangat menyenangkan tidak sama sekali tidak sulit if you try to practice English and focus and serious. Kalau kalian bersungguh-sungguh, kalian semangat dan fokus, insya Allah belajar bahasa Inggris sangat mudah. Okay? Nah, if you want to get 100 from me, just try do all my assignment. Jika pengen dapat nilai yang 100 sempurna, hanya dengan cara mencoba mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan Mrs. Devi. Baik nanti secara online maupun ketika sudah pembelajaran offline. Oke. Nah, ada beberapa indikator yang akan kita capai khususnya di bab chapter 1 ini bab pertama atau chapter 1 ini nanti akan kita pelajari satu per satu. Dan sebelumnya I would like to say about the minimum score that you have get on the 7th grade, yaitu nilai KKM minimum yang harus dicapai anak soleh dan soleh adalah 77. Okay. Well, there are 4 materials in the chapter 1. The first is about expression of greetings. The second is about checking someone's condition. The third is about leave taking, and the fourth is about apologizing and thanking. Okay, we will learn the materials one by one. Okay, but before we start the lesson for today, let's start by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Let's check it out the material for today. Baik anak soleh dan soleha, ini adalah materi pertama kita di kelas 7 yaitu expression of greeting and leave taking. Nah, yang bagian pertama kita bahas dulu tentang expression of greeting and response. Greetings adalah kalimat sapaan yang biasa kita ucapkan kepada seseorang yang kita temui, entah itu baru ketemu, entah itu orang baru ataupun orang yang sudah kita kenal. Ada beberapa kata yang bisa kita ucapkan. Nah, sebelumnya kita sebagai orang muslim juga mempunyai kebiasaan mengucapkan apa ketika bertemu dengan teman kita atau saudara kita, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian kita sebagai seorang muslim juga harus wajib menjawabnya dengan kalimat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tetapi kita juga harus berlomba-lomba nih, harus bisa berlomba-lomba mengucapkan salam duluan ya, supaya pahalanya banyak, berlipat ganda. Oke, dan ketika menjawab salam atau mengucapkan salam juga harus dengan yang lengkap. Oke, di dalam bahasa Inggris ada beberapa kosakata yang bisa kita ucapkan untuk menunjukkan kalimat sapaan. Yang pertama, greetings itu adalah kalimat ucapan sapaannya, kemudian respon adalah jawabannya. Oke. Yang pertama, hi, hello, hello, hi, good morning, good morning, good afternoon, good afternoon, good evening, good evening. Oke. Hello dan hi artinya sama ya. Kemudian good morning artinya selamat pagi. Good afternoon artinya selamat siang, dan good evening artinya selamat sore atau petang ya. Oke, kita lihat yang ada di bawahnya. Remember, catatan penting ya, harus diingat. Yang pertama, you say good morning from 1 a.m. up to 12. Kalian mengucapkan selamat pagi dari jam 00.01 di tengah malam ya. Jadi jam 12 malam, tepat malam itu, kemudian lebih 1 detik itu sudah pakainya AM. Up to 12. 12-nya adalah 12 siang ya. You say good day or good noon at 12 a.m. ya. Jadi kalau jam 12 tepat, jam 12 siang tepat, kita menyapa orang dengan kalimat good day atau good noon. Okay. You say good afternoon from 1 p.m. up to 6 p.m. ya, kita atau kalian mengungkapkan kalimat sapaan selamat siang dari jam 12 lebih 1 ya. Ini sudah masuknya PM. Kalau jam 12 tepat pakainya AM ya. Up to, sampai atau hingga jam 6 sore, PM, post meridian. You say good evening, selamat sore, from 6 p.m. up to 9 p.m. ya, dari jam 6 sore sampai jam 9 malam ya. And then you say good night when you want to go to bed ya. Jadi selamat malam itu kita ucapkan kepada seseorang yang hendak beranjak tidur ya. Jadi kalau jam 8 malam, jam 9 malam, kalau kita mau menyapa orang tapi bukan sapaan untuk pengantar tidur, pakainya good evening. Oke. Nah, di sini ada AM, antemeridium, yaitu dari jam 12.01 malam ya, atau kita juga bisa mengatakan 0001 ya, sampai jam 12 siang, atau bahasa Tegalnya biar kita mudah mengingatnya, ini kita hafalkan awan ya, awan atau siang. Nah, kemudian PM, P-nya itu post meridium ya. PM itu post meridium dari jam 12.01 siang sampai jam 12 malam. Jadi melanjutkan ini ya. Kalau ini dari jam 12.01 malam sampai jam 12 siang. Nah, jam 12 siang lebih 1 detik siangnya sudah pakai PM, masuknya petang ya. Nah, kita menghafalkan ini sebagai, kalau bahasa Tegalnya ada peteng ya, boleh. Oke, next. Do you understand? Okay, now expression of checking someone's condition ya, atau bahasa Indonesianya mengecek kondisi seseorang atau menanyakan kabar. Biasanya kalau kita mengucapkan kalimat sapaan ya, biasanya diikuti dengan menanyakan kabar, entah itu di bahasa Inggris, bahasa Indonesia, maupun kebiasaan kita ya, orang Indonesia ataupun umat Muslim. Oke. Yang pertama, checking someone's condition atau mengecek kondisi seseorang. Kemudian di sini adalah responnya. Contohnya, how are you? I'm fine, thanks. What's up? I am great, thanks. How is life? Very well. How is drawing? Not too bad.
Ya, yang pertama, how are you? Artinya bagaimana kabarmu? Semuanya artinya menanyakan kabar ya. Cuma bahasanya macam-macam. Oke. Jawabannya ada I'm fine, baik ya, I'm great ya. Artinya sangat baik, luar biasa, very well. Nah, not too bad artinya tidak terlalu buruk ya. Artinya sama dengan sehat juga atau baik. Oke. Ada juga ini yang jadi catatan adalah ketika kita baru pertama kali bertemu dengan orang yang kita kenal ya, baru kita kenal ya. Nah, biasanya menggunakan sapaan how do you do? Kemudian dijawab juga how do you do? Ya, atau how are you doing? Jadi jawabannya bisa I am doing well atau I am doing great. Ya. Oke. Ini expression of checking someone's condition. Boleh dipilih salah satu. Ya, jadi jangan bingung kalau ada pertanyaan how is life? Bagaimana hidupmu? Nah, artinya menanyakan kabar, ya. Boleh dijawab. Contohnya di sini jawabannya. Oke. Next, ada expression of leave taking, ya. Kalau ada kalimat sapaan karena pertama kali bertemu, otomatis ada kalimat penutup ya, ketika kita menyelesaikan pembicaraan kita, selesai ngobrol ya, pasti ada kalimat perpisahan ya. Oke, yang pertama ada see you next, see you later, see you tomorrow. Oke, maka responnya juga hampir sama semua ya. See you next, see you later, see you tomorrow. Oke. Sampai bertemu nanti ya, sampai bertemu besok. Nice to meet you. Nice to meet you too. Or glad to meet you. Glad to meet you too. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu juga ya. Tuh di sini artinya juga. Nice, glad to see you. Nice to see you too. Nah, atau glad to see you. Glad to see you too. Oke. Sama artinya. Sorry, I have to go now. Maaf, saya harus pergi sekarang. Yes, of course. Ya, tentu boleh ya. See you. Sampai ketemu lagi gitu ya. Have a nice day. Thank you too. Artinya apa ini? Have a nice day. Semoga harimu baik ya. Artinya mendoakan semoga di hari ini baik-baik saja. Oke. Good luck. Thank you. Ini selamat berjuang ya. Kemudian goodbye. Bye. Bye bye. Bye bye. Oke. Ya. Lanjut. Any question? Ya, tentunya tidak ada pertanyaan ya, karena it is very easy for you ya, karena ini juga kalau di SD-nya ada bahasa Inggris sudah pernah dijelaskan oleh your teacher ya. Oke. Next, dialogue 1. Kita ke contoh ya. Ada teacher dan students-nya. Oke. Listen to me please. Good morning students. Good morning sir. How are you today? We are fine. And you? Fine too. And then dialogue 2. Hi Oma. Hello Mus. How are you doing? Pretty well. By the way, where are you going Mus? I'm going to Bandar swimming pool. Will you join me Oh, sorry. I must help my mom in the market. It is okay Uma. See you next time, Uma. See you. Have a nice day. Okay. Let's kita analyze ya. Mana yang ucapan greeting ya. Yang greeting tentunya adalah good morning. Responnya good morning. Kemudian checking someone condition ya. And then the response ya. Kalau kita ditanya kabar yang sopan, yang baik ya, kita juga harus kembali menanyakan kabar. Kemudian dialog 2, mana ucapan greetingnya, yaitu ada di hi, kemudian dijawab hello. Oke. Kemudian ini menanyakan
kabar ya, atau checking someone's condition. How are you doing? Maka jawabannya pretty well. Oke. Nah, and then leave taking yang mana? Leave taking yang ini ya. Oh sorry, I must help my mom in the market. Oke. Di sini ya. Oke. See you next time, Oma. Nah, kemudian Oma jawab juga, see you, have a nice day. Oke, anak soleh dan soleha, itulah materi kita pada hari ini. Kalau ada yang masih bingung, bisa ditanyakan, bisa di grup, atau silakan bisa WA langsung ke Mrs. Devi ya. I think enough for today. Have a nice day. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.